selamat datang di MDL. Minggu yang pertama, hari yang pertama, match yang kedua antara tim Aura Esports versus tim Deng 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 Deng. Ada tim Genflix Junior, Aruf Junior. Betal. Ya, dan kali ini bakal temannya sama Mokarate dan juga Ansel. Yes, dan kita bakal lihat ya, ini untuk di awal-awal sih ya masih bakalan main tenang aja dulu ya. Oke, tapi Dulu ternyata yang bakal isi offline ya. betul, bakal terkena second stage juga dari seorang Godiva. Cukup buat ngeharas lidahnya, ngepok-pok damage, buat nyicil setidaknya biar dia bisa sedikit menangin lah ya dari landing stage-nya. Permasalahan di sini Keira dengan ada Esmeralda-nya, Frostmourne Shield, Stardust Dance bakal di cover, langsung di secure ternyata di arah bottom lane oleh seorang Battle. Hampir saja. Hampir aja. Karena kalau nggak salah tadi gue lihat dari SME-nya pakainya apa sih dia? Heal. Lebih car flicker tapi lihat di arah tengah ada ejector. Battle-nya harus ter-take down, first blood berhasil secure. Tapi ada Vince Voice dari Hike bakal nge-cover kah? Ke arah seorang Rapture agak sedikit low HP. Ejector masih ada absorb shield dan masih mencoba untuk bertahan. Yes. First blood berhasil diamanin sama Aura Esports. Lumayan, tapi untuk dari perbedaan goldnya sendiri nggak terlalu jauh lah ya. Ini masih bisa dikejar, beda 400 doang. Betul, di Hike coba nge-secure ke arah gold buff di arah top lane agak sedikit diusir sepertinya oleh seorang Mars. Tapi akhirnya dengan kehadiran seorang Godiva berhasil ngelakuin zoning out juga karena top lane. Tapi lihat ada ganking Tyrant Revenge ke arah top lane. Godiva gak bisa kabur kemana-mana dan 1 poin kill berhasil dikantongi oleh seorang Battle dengan Rogernya. Ya, sementara di sisi mid lane juga bakalan terjadi apa ya, ini kayak cicil-cicil aja dulu sih sebenarnya. Yes, hanya sedikit ketika yang kecil-kecil aja ya. Iya. Gak mau terlalu nafsu juga. Mereka lebih memaksimalkan segala potensi yang ada. Karena kalau mereka mau maksain di early game, Roger agak sulit sih. Dia butuh banget item. Setidaknya butuh item armor. Back to the game guys. Ya. Di match pertama kita udah balik lagi di sini. Betul, masih skor sementara 1-1. Tapi bisa dilihat dari sini kontrol dari minionnya yang dilakuin sama Errol. Bagus banget, dia motong minion. Lumayan juga buat nyicil-nyicil gold tambahan, masih diunggulin, cuma bedanya tipis-tipis aja sih ini. Betul, kali dari tim Aura Esports mau coba buat nge-backup, zoning out juga. Karena dari tim Arrow Junior, mereka mau ngeharas ke blue buff si Hype sih. Tapi kali ini berhasil disecure dengan begitu mudah. Berkat Rapture dan juga seni budaya yang sedikit melakukan pressure atau tekanan. Tapi di arah top, di arah mid lane-nya Tyrant Revenge, Tempest of Blade, Devi yang bakal digunakan karena seorang Battle. Tapi di depan Keira ada Falling Star Moon bakal ngincer karena 3 orang di arah belakang, tapi masih bisa sustain. Masih ada cukup darah dari Jackly, Erchan dan juga Battle. Tapi Erchan datang Jello Wow, lihat tapi damage-nya Luyi-nya bakal langsung menghilang dari peradaban dan Turtle bakal menjadi next target seperti. Tapi datang Godiva, Cyclone Sweep bakal dikejar, Godiva yang bakal menghilang. Tapi di tengah Rapture bakal dikejar juga, mau kemana? Tapi langsung bergerak mundur dan nampaknya dari tim Arrow Junior bakal nge-secure Turtle-nya tanpa adanya kontes kali ini. Hampir aja tadi mau dicuri sama Link-nya tapi nggak jadi ya. Yes. Telat timingnya. Momennya agak sedikit telat karena emang sulit juga sih kalau mereka mau masuk karena kalah jumlah main. Iya. 4 lawan 3 ya. Terlalu berbahaya sih, jangan terlalu greedy juga ya, apalagi malah bahayanya takutnya dari core sendiri malah keculik. Yes. Dan kali ini di meeting keempat 10.000 gold sudah dikantongi oleh tim Arrow Junior. Mereka unggul banget karena bisa dapetin ke arah objektif ya Turtle ya. Turtle dan juga tadi culik-culik player ya. Apa ya? Kufranya benar-benar bisa ngontrol banget sih area mid-nya tadi. Ya, map kontrolnya bagus banget sih. Dia punya makro yang sangat apik. Dia bisa ngekontrol permainan dari tim Aura Esports. Tapi lihat Hype mau nge-cover, mau coba ngedive-in, tapi Battle dan juga seorang Mars ada Tyrant Race kena dorong langsung. Tempest of Blade juga digunakan. Erchan flick out ternyata dan gak jadi di take down. But meanwhile di arah bottom lane dari seorang Tamus. Oh, berhasil dapetin objektifnya kali ini ya. Yes, bottom turret berhasil di-secure. Agak sedikit menyulitkan pergerakan dari seorang Keira ya. Map kontrolnya mungkin agak sedikit
kalah oleh seorang Tamus. Yes, Samus juga pedes Pak, udah tebel, Iya, pada dia- kecil-kecilnya. Dia punya Molten Side, dia Iya. punya Inferno, regennya bakal non-stop banget sih. Tapi ternyata Lunox dari seorang Mars berhasil di take down oleh seorang Rapture dengan jauh headnya. Kumaha ya, ada apa ya? Tadi sepertinya ada sedikit pertempuran di arah tengah. Tapi memang kayak di tengah ini sering banget terjadi baku hantam memang. Iya, karena kalau bisa dapatin middle turret di menit kayak gini, itu bisa dibilang menjadi advantage yang bagus banget untuk siapapun yang dapatin duluan. Iya, karena bisa lebih leluasa sih untuk melakukan rotasinya. rotasi landingnya mau ke kanan kirinya jauh lebih mudah juga. Apalagi untuk ngontrol dari turtle-nya ya lebih aman gitu. Betul. Dijelowo dengan adanya Tamus di arah top lane. But meanwhile in the mid lane, Rapture dengan jauh headnya harus terpick off. Sebagai gantinya, kali ini Dan turtle kedua ini berarti ya bakal disecure juga sama tim Yanflix, tapi Luoyi sakit banget di sana. rotation dispersion, ada polis langsung tapi di steal. Terkelihat oleh seorang Hyde, satu hit lagi, berhasil ngesakir. Ada tempat sama Fate, karena ada orang langsung break out dari seorang Mars, mencoba untuk escape, tapi Hyde yang nggak nyampe ke arah Mars, tipis banget itu darahnya. Tipis banget. Tadi nggak ada ini sih, apa ya, backup-annya ya. Kalau misalnya ada backup-annya kayaknya masih bisa nyulik satu player lagi. Yes, bisa dikejar setidaknya Bisa ya. dikejar. Tapi kali ini dia berhasil escape dengan sehat sejahtera. Bottom turret pun berhasil disecure oleh seorang Hyde, dapatnya momentum. Godiva, Cyclone Sweep di arah tengah, hanya sedikit melakukan harassment. Kecil aja. Iya, bisa dilihat sekarang ya dari segi Hmm? goldnya udah mulai balance, bisa dibalikin malah sekarang. Oh iya ya, yang awalnya tertinggal 2 kargo, tapi di arah top lane ada sedikit pertikaian. Erchan bakal terkena anta, bawa force breakout digunakan. Siap besok play, satu hit. Hyde berhasil dapatin momentum dan berhasil dapatin 1 kill lagi dengan emblem killing spree-nya. Iya. Wah, ini sebenarnya kalau misal bisa menggunakan Luoyi secara maksimal sih, jujur bikin takut loh. Yes, apalagi dengan ada combo dispersion dengan rotation, itu yin and yang-nya bakal bersatu dan ngahin damage yang besar banget. Iya, pastinya. Sementara dari Esmeralda juga bakal coba untuk kontrol di area bottom lane-nya kali ini. Jill, wow, bakal Iya. mundur harusnya. Cilowo ya. Halo, gimana bacanya Pak? Cilo ya, nggak apa-apa ya. Tergantung kita juga ya. Cilo. Ya, Cilowo ya. Ciwo ya kan. Aduh, riuh. Oke. Yes, di arah top lane masih anteng aja, tapi mereka mengamani karat buff, red buff kah? Dari tim Arrow Junior. Oh, ternyata berhasil disokir sama si Battle ya. Iya. Hampir tadi. Kalau dari segi penyebaran kayak dari SK sendiri nggak terlalu sering ikut ke fight ya. Lebih fokus, oke, Fokus dapat ke lane. battle turret dulu, Resurrecting itu soon. membuat dia makin enak juga buat kontrol, lebih enak juga buat melakukan rotasi. Tapi ada Tyrant Revenge, tidak mau siapapun di arah tengah. Tapi lihat hype-nya, berhasil mengejar ke arah seorang Jackly bakal tumbang, tapi dapat momentum dari seorang Esmeralda-nya ya di arah bawah ya, Iya. dari seorang Keira. Tapi kali ini turtle yang ketiga bakal coba di cover dan Hype berhasil dapetin momentumnya. Nah lo di arah mid lane bakal sedikit tertekan sepertinya dengan kehadiran seorang Esmeralda, Cosmos Shield-nya tebal banget darah putihnya. Tapi kita belum lihat build item ya. Yes, Build item dari masing-masing tim juga. sudah hampir menit ke-10 juga. Kali ini mulai ditekan dimanapun ada laning, ada farming, langsung aja Hype coba buat dapetin segala resource yang ada biar dia bisa semakin kuat setidaknya Semakin kuat. dari segi level, dari segi keuangan. Kalau ekonominya stabil atau ekonominya bagus banget, dia bakal enak banget sih buat beli item apapun yang dia mau. Tapi apakah dia udah ngaman heptasis ya Dari mana? dari seorang hike-nya? Oh, dari ceiling ya. Betul, karena itu bakal dapat kemarin juga. Rotation di arah mid lane terkena ke arah seorang Bato. Agak sedikit tercicil saja, jadi nggak bakal di cover atau di komen lebih lanjut. Nah, kalau Keira bakal say hi, masih ada Cyclone Eye, coba untuk escape dan berhasil keluar dari zona pertempuran. Double stun juga bakal connect bouncing ball, smart missile dari seorang Rapture. Ada ejector bakal dikeluarkan, tapi ternyata 3 member dari tim Aura Esport lebih komit buat melakukan push ke arah bottom lane. Bottom lane. Ya, tahu-tahu sebenarnya itu kayak distraksi ya, tapi dia bisa Oh, yes, tapi Haikya harus terpanis
blue buff-nya harus menghilang juga kali ini. Agak sedikit kerugian juga oleh tim Aura Esports. Bakal di press kah? Jake masih dapetin blue buff-nya kali ini. Bouncing ball dari seorang Ercan. Ngomong pergerakan dari seorang Godiva. Datang battle dengan serigalanya. Mencoba buat escape. Ada Cyclone Swift. Digebrak. Flick out digunakan. Dan masih bisa selamat ternyata dianya. Nyaris saja ya, tapi untungnya tadi ada backup juga dari teman-temannya. Yes. Terus masih bisa selamat. Cuma tadi kalau kita lihat sayang Billy ya. Oke, Falling Star Moon pakai dua orang langsung. Dia tengah rapture agak sedikit kepepet posisinya. Flick out digunakan. Keira lihat damage-nya tercicil hingga 4 yang menghilang dari darah seorang Keira. Tapi kali ini Jacqueline wings by wings mencoba untuk escape, menghindari Cyclone Swift dari seorang Balmond Feather. Ice Strike-nya connect ke arah Keira, tapi Keiranya gak bakal tumpang dengan begitu saja. Ya, karena masih HP-nya masih banyak juga tadi ya untuk melakukan ultimate kayaknya. Baru cuma nyicil saja lumayan. Tuh, sedikit ngarah juga. Tapi ini lama-kelamaan nih kalau dibiarin begitu aja bakal sulit sih buat tim Aerox Junior. Ya. Tapi Tyrant Rage ke arah tengah. Luigi-nya harus menghilang ternyata. Nice banget initiation dari seorang Ercan. Dilempar Keira. Mau ada misi penyelamatan tadi kali. Iya, tapi nggak jadi. Nggak jadi ya. Nggak jadi. NOD juga udah jadi sama Lunox-nya. Itu buat ini sih setidaknya ngeberhentiin regen Dari si Esmeralda, Esme, ya. Balmond, sama seorang tamu. Tapi di arah top lane Tamus dari Jelo. Wow, satu heal lagi dan ternyata Heist berhasil dapetin satu kill. Tapi ada sedikitnya pancingan. Ada Falling Star mau dorong langsung dari seorang Keira. Dari Jacqueline-nya bakal menghilang dengan sekejap saja. Second Eye, Lord-nya bakal ke Henage. Flick out digunakan, bakal diserang langsung oleh seorang High. 3 member dari tim Aerox Junior harus menghilang. Dan ini momen yang sangat tidak baik dari tim Aerox Junior. Yes, tadi agak sedikit berat ya battle di area Lord-nya. Yes, agak sulit banget menghadapin seorang Keira sendirian ya, 1 lawan 4. Tapi dia bisa langsung ngincer ke arah backline-nya itu loh, Jacqueline. Dan dia nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa ngasih supply damage tambahan ya. Benar, cuman kayak yaudah pukul mundur. Ternyata Demon Hunter Sword di-secure sama High. Wow, oke, dia mau ngincer ini si DPS-nya. Mereka mau ngincer ke arah seorang Kufra yang darahnya tebal, Tamus juga. Roger kali ini udah ngamanin Endless Battle. Oke, dia udah ngelebatin juga satu attack speed. Nah, Lord-nya kali ini juga mau kalatnya udah mulai berjalan dari sisi bottom lane ya. Bottom lane. Ini sebenarnya dari tim Aura bisa nge-push 3 lane sekaligus sih. Karena bottom lane sendiri cuma tinggal dari inhibitornya aja. Sementara mid sama topnya masih bisa dikontes juga sama mereka kalau misalnya mau ya. Kali ini segala resource dari tim Aerox Junior langsung diambil oleh seorang High. Menyulitkan ya pergerakan dari tim Aerox Junior. Dan Lord juga sudah mulai berjalan, mulai melakukan cut juga ke arah bottom lane, mulai mengamuk. Base turret di arah bawah, ada Falling Star bakal didivin dari seorang Keira. Lihat pinch point dari seorang High mencoba untuk menunggu di depan. Berhasil digeprek tapi Lord-nya masih harus ditumbangkan. Ada Winter Truncheon dari seorang Jacqueline, masih bertahan. Ada ejector bakal dilempar karena seorang Ercan, masih punya immortality. Tapi Jelowo bakal terlalu diving dan masih ada flick out dan tidak ada yang ter-take down kali ini. Ya, tapi at least bisa dapetin turretnya. Tapi gue tadi sebenarnya agak bingung sama si Jelowo-nya. Dia tadi agak sedikit terdiam ya, gue nggak ngerti apakah ada isu dari koneksinya apa gimana. Soalnya ketika teman-temannya tadi digebukin dia masih berada di luar site-nya. Dia tadi kalau nggak salah tadi mencoba buat ini juga, ngeharas juga ke depan kayak oke, dia punya regen, dia punya inferno, hajar aja bro. Hajar ya, jadi tameng di depannya. Betul, bakal menahan damage juga di Keira. Hampir aja ada Feather Ice Strike. Tapi cuman kayak geli-geli aja nggak sih? Iya, dia Untuk di punya frost launching. Tebel banget. Tapi kali ini Godiva bersembunyi dalam semak-semak, bakal bertemu oleh seorang Jelowo. Tapi ya itu oke, cuman halo bro. Ya, say hello aja. Say hello aja kalau mereka mau team fight. Agak sulit sih buat maksain sama, karena bisa dibilang sama-sama tebel, butuh waktu banget. Sama-sama tebal. Tapi ini bisa dilihat ya, ini udah masuk ke mid game, bakal dibawa ke late kayaknya. Nah, Gak tahu ya, dari Genflix sendiri mungkin
bisa dibalikin kan kalau misalnya benar-benar dibawa ke late banget. Iya. Kali ini Athena Shield berhasil secure oleh seorang Hike. Deadly Blade juga diamankan. Lihat. Frostmourne Shield-nya tebel banget. Mau kalah sih. Oke, ini kayak bakal langsung main objektif aja. Oke. Feather Ice Strike bakal digunakan oleh seorang Jack Lee. Coba buat sedikit membersihkan minion dengan begitu cepat, ya kan, di arah tengah juga. Karena kalau minionnya udah masuk, itu menyulitkan banget buat tim Aerox Junior melakukan defense. Ya, karena lo lihat ya ini minionnya udah jadi gerobak pak, tebal banget. Iya, ada super minion di arah bottom lane. Udah makin kuat juga daya gedor dari tim Aerox Esports. Mau coba buat jebolin ke arah base turret di arah mid lane ya. Iya, ini susah sih karena dari topnya juga udah mulai masuk minionnya. Ini benar-benar bakalan di-push habis-habisan sama tim Aura juga. Dari Hike juga masih coba untuk nambah-nambahin pundi-pundi goldnya ya. Tapi Rapture tadi udah ngamanin Immortality. Nah, dia bakal sering buka inisiasi sih. Iya. Dia bakal pede banget, dia flicker, dia ejector, dilempar siapapun yang didapat langsung dari tim Aura Esports. Hajar bre, langsung hajar gaming ya kan. Iya. Benar-benar main barbar ya. Yes. Langsung barbar gaming. Sementara sih kayaknya bakalan untuk control map dulu dari Aerox-nya sendiri ya. Karena mereka udah ketinggalan 9k pak. Ya, tapi masalahnya juga udah karena late game sama-sama hampir level 15. Dan permasalahan di sini adalah mereka dari tim Aura Esports lebih ke arah menutup semua segala resource yang dimiliki oleh Aerox Junior. Benar. Example, blue buff-nya diambil. Yang menyulitkan banget, apalagi buat seorang battle dengan Roger-nya bisa nge-hyper carry di game kali ini. Dan Lord sudah mulai diinisiasi terlebih dahulu oleh tim Aura Esports. Bakal coba di-cover sepertinya oleh seorang Esmeralda dan juga Jauhead. Tapi sini mulai dengan Louis-nya terlalu depan. Masih mau coba buat melakukan zoning out, mau coba buat melakukan pressure karena mereka lebih fokus ke arah Lord kali ini. Dan Lordnya masih diamankan oleh seorang Hike, bakal langsung dikejar di depan. Jilowo dengan tamusnya berhasil escape, wings by wings di depan. Tempest of Fate tidak mengenai ke siapapun, hanya ke arah seorang Erchan. Tapi Erchannya masih ada Immortality. Ya, itu lumayan sih untuk mukul mundur dari Aerox sendiri ya. Tadi sebenarnya bagus banget 3 player dari Aura coba untuk nge-distract. Makanya dari Hike-nya sendiri bisa dapetin Lord-nya. Tinggal nungguin aja lagi-lagi dari arah bottom lane-nya ini. Yes, bakal menusuk lagi nih. Udah hampir full slot juga. Tapi dari tim Aura itu Jauhead bakal dijadiin ini kali kah? Courage Mask atau Shadow Mask dari Jauhead. Tapi kayaknya lebih karena ini sih Shadow Mask buat inisiasi. Jadi kayak dapat invisible beberapa waktu. Ya lumayan Buat bisa arah juga. Oke, ada Feather Ice Strike digunakan. Coba buat sedikit nyicil ke arah Lord-nya ya. Dan di arah top lane Jilowo 1 lawan 3 bakal lincer. Masih bertahan dengan ada Inferno, tapi top turretnya bakal dipush saja oleh Hike, oleh Rapture juga. Tapi minion di top lane-nya berhasil dihancurkan dengan begitu mudah. Dilempar ejector dari seorang Jauhead. Tyrant Rage akan keluar langsung dari seorang Rapture pun harus menghilang. Tempest of Blade di pop up defensif digunakan untuk mundur. ya. Sayang banget tadi Immortal udah pecah, tapi flickernya juga masih ini ya, cooldown. Oke, tapi sini budaya bakal lincer. Masih ada Winter terakhir. Frostmourne Shield-nya digunakan dari seorang Keira. Mau coba nge-backup tapi nggak bisa. Wings by wings dari Jack Lee. Bakal mau coba nge-cover tapi lihat Keira-nya tebal banget darahnya dengan Frostmourne Shield. Tapi lihat datang perbantuan. Unstoppable diamankan oleh seorang Roger. Ada flicker, Immortality bakal pecah dari Godiva. Double kill kali ini diamankan oleh seorang Roger. Wah, perlu berhati-hati nih. Yes. Aura harus berhati-hati karena ini udah masuk ke late game juga. Dari Rogernya juga udah mulai pedes banget. Ini yang bahaya yang aku bilang tadi. Bisa malah jadi turntable juga ya. Betul, bisa ngebalikin keadaannya karena udah di late game. Tapi lihat ya, Sword, wings by wings gak bisa escape. Hike langsung mengincar ke arah black line-nya. Ada Tempest of Fate, battle-nya pede banget, keras banget bro. Tapi Rapture langsung flicker digunakan. Deviant Sword, ada Retribution Gaming, mau coba buat nge-slow. Ada Unstoppable Force bakal digunakan, digocek saja. Tapi lihat, auman dari seorang Roger sangat menyakiti ke arah seorang Rapture. Yes, tapi Rapture-nya juga nggak terlalu khawatir ya, karena ada linknya untuk nge-backup juga. Tapi lu lihat minionnya ke arah mid-nya masih bisa cicil-cicil lagi dikit. Apakah berhasil di-steal? Tapi lihat Tempest of Fate bakal digunakan. Deviant Sword juga mengincar karena seorang battle di arah belakang. Tapi ternyata dari seorang
Rapture-nya yang harus bye-bye kali ini. Terlalu offside tadi kayaknya ya. Dia mau ngincer ke ininya sih tadi ke arah seorang Roger, tapi Rogernya itu Pedes pak. pedes, udah tebel, damage-nya sakit. Kalau digarokin juga lama-lama kesakitan gitu kan. Iya, dari Hex sendiri bakal coba untuk kontrol lagi area mid-nya. Yes. Ini kayak cuman ya udah culikan satu, nahan lagi. Ya ini butuh momen sih, satu momen kayak misalnya terjadi penculikan yang cukup fatal ke arah core-nya, ke arah battle atau ke arah high itu dari kedua tim ini bisa ngebalikin keadaannya. Ya, kayak tadi dari beberapa player Aura yang bisa di take down juga ya sama Errol. Kalau misalnya dari Errol dapetin momentum kayak gitu lagi, malah bisa berbahaya banget untuk Aura, mungkin bakal dibalikin. Ya. Karena untuk dari segi laningnya, dari di mid-nya aja udah tinggal inhibitor aja gitu. Ya space Jadi turret-nya udah tinggal disentil aja ya. Tinggal disentil aja. Atau hilang. Tapi kali ini mereka buat menunggu sih, nunggu momen Lordnya juga bakal spawn. Karena ini bakal di next target juga, tapi di arah depan agak cukup agresif dari seorang Hype mau mengincar karena backline-nya. Ercan di depan bakal di-press, bakal tertahan posisinya tembak sama Petara dan kena dorong langsung, tapi lihat flick out dari seorang Jekli langsung escape dengan begitu saja dalam sekejap mata. Tapi Keira cukup bertahan, Godiva ada ultimate bakal digeprek karena seorang Ercan. Tararex di depan, Godiva mencoba bertahan tapi di arah belakangnya Seni Budaya bakal incar seorang Jello. Wow, satu hit lagi, Seni Budaya masih bertahan tapi gak bisa. 4-3 ternyata 3 tuker 1 kali ini kemenangan untuk tim Marvel Junior di tim fight barusan. Iya, wah ini bakal bahaya banget ya. Ini mereka tapi lebih milih untuk ngarah ke Lordnya dulu ya, sementara Wah. dari Parship di area base. Betul. Tapi bakalan susah sih karena bakalan digangguin juga sama Hike-nya. Punya Nah. retry juga yang masih bisa digunakan. Tuh, si Battle udah punya immortality, bakal sulit banget buat ngebunuh dia. Tapi lihat dari seorang Hype, 1v1 situation, Parsia menghilang dalam sekejap mata. Tapi Battle bakal langsung diincar. Lordnya masih mencoba untuk bertahan, tapi diamankan oleh seorang Godiva dengan babonnya. Oh my god, look at that bro, ultimate. So ini dia kita bakal back to the game ya. Yes. Penasaran Lordnya juga udah Waduh. ngarah ke ini lagi-lagi ya. Arah bottom lane-nya memang Wah, susah banget ditembus walaupun udah nggak ada Base turret-nya ya. Oh betul. langsung mengincar ke arah mid lane-nya. Kali ini Jack Lee bakal terkena Cyclone Sweep, bakal diincar, dilempar ejector, tapi Winter Trancheon bakal datang. Ada Falling Star Moon dari seorang Esmeralda bakal mengincar seorang Ercan di depan. Triple stun-nya bakal connect, tapi Ercan cukup flow, cukup pede di depan. Immortality masih mencoba untuk bertahan. Ada Terror Racing dengan seorang Rapture, tapi Lord-nya sudah mulai berjalan ke arah bottom lane, bakal langsung di-push middle turret-nya, top turret-nya pun bakal menjadi next target dari tim Aura Esports. Iya, Nelson bakal bisa didapetin kedua lane sekaligus ya. Oh, this is bad, tapi ada rotation dispersion, ultimate dari seorang Esmeralda. Ejector bakal digunakan oleh seorang Jauhead, tapi lihat di arah belakang, Immortality bakal pecah dari seorang Godiva. Beca mulai terekspos, bakal lincer langsung, tapi masih mencoba untuk melakukan defense dari Alam Junior. Dua bakal tumbang, Godiva dan juga Jack Lee, tapi di sisi kiri Rapture mau coba melakukan kiting, tapi ada Taren Race bakal didorong, rotation, dispersion, semua dilakukan oleh Alam Junior untuk mencoba untuk bertahan, tapi ada order brilliant dari seorang Mars, ada Falling Star Moon, Winter Trancheon, tapi Beca masih kokoh, masih berdiri tegak, tapi ternyata kiranya harus menghilang dan juga Godiva. Oh, berat. Ini mahal banget sih. Waduh. Mahal banget ya, dan bisa lihat dari Arrow masih bisa mempertahankan lagi. Wah, Kasih ini- nafas sedikit lagi. Ini bakal late game banget sih ini ya. Ada menit 23 dan belum ada yang bisa ngancurin base dari tim Arrow Junior karena benar-benar defensifnya sangat bagus. Mereka bisa bertahan dari segala gempuran tekanan yang diberikan oleh tim Aura Esports ya. Iya, Aura sih bakalan kewalahan karena ada Kufra juga ya. Tapi lihat aja loh, wow, nggak ada immortality, terkena Deviant Sword langsung menghilang dalam sekejap 54 detik sebelum kembali lagi ke Lane of Dawn. Semenit, lumayan ya. Lumayan, ini makin late game makin lama juga respawn time-nya. Benar. Bakalan segi berbahaya, jadi mungkin bisa dikurangin ya kayak penculikan-penculikan yang terjadi kayak tadi. Apalagi dari tamu sendiri lumayan cukup berpengaruh penting ya untuk di fight-nya. Betul, karena dia dengan ada Inferno bakal pede banget melakukan
Fighting tapi lihat di depan Rapture-nya bakal sedikit tercicil. Ejector digunakan, flick out tapi High mengincar arah seorang Jack Lee. Masih ada Wings by Wings. Tempest of Blade digunakan untuk defensif, tapi di arah depan Keira Frostmourne shield-nya Falling Star Moon mencoba buat bertahan, tapi ada flicker. Ejector bakal dilemparkan ke arah seorang Ercan di depan. Masih ada bouncing ball. Honor Brilliance dari seorang Mas bakal digeprek. Lethal counter juga bakal connect, tapi masih cukup pede, masih bertahan dan gak ada yang ter-takedown. Hanya seorang Jelowo tadi di arah bottom lane. Oh, tapi ada Falling Star Moon di depan. Battle-nya hampir saja ter-takedown, tapi lihat ada Tempest of Fate bakal dikomit ke arah seorang Ercan, tapi keras banget bro, tebel banget, sulit setidaknya buat ngabisin dalam sekejap. Susah sih sebenarnya, walaupun kalau kita lihat kesempatan berkali-kali datang dari tim Aura. Tapi dari Errol sendiri dengan line up ada Kufra, Tamus bakalan sulit banget tentunya, apalagi ada Parshanya bisa ngontrol area ya, bisa ngusir minionnya at least. Malah jadi dipukul mundur lagi, ini bakalan susah sih, perlu banget lore sih. Dan bakal coba untuk ngamanin lagi blue buff-nya dari Errol, jangan sampai diambil kebanyakan sama tim Aura ya. Ada rap. Gue pikir lo tadi gitu. Oh boleh juga, keren juga gitu ya. Keren juga yang ngeliatnya ya. Dan kali Lord juga bakal spawn High, cuma buat melakukan pengalihan isu ya. Biar top lane memancing-mancing saja, tapi lihat Jack Lee-nya terkena Deviant Sword. High, pinch poise-nya belum digunakan, tapi udah sedikit tercicil banget. Itu 2 hit dari seorang High, sesakit itu ya. Udah pedes banget sih. Sebenarnya Link dikasih sendirian juga bisa sih selama nggak ada immortalnya. Iya. Tapi kalau dia udah immortal bakal sulit banget sih buat ngejar dia atau ngebunuh dia ya. Karena butuh waktu banget. Dia punya escapability yang bagus. Dia punya damage juga udah gede banget. Iya. Nah itu permasalahannya. Bahkan udah pada pakai poison juga ya di sini. Tapi Lordnya kayaknya bakal coba untuk dikontes sama tim Aura nih. Sementara dari Arrow boleh, udah bisa sih ganggu-ganggu. Yes, kali ini mencoba untuk mundur, agak berbahaya juga. Ada Falling Star Moon dari seorang Keira, agak sedikit didorong oleh seorang Jack Lee, langsung diusir. Mau diving bro, nggak bisa. Nggak bisa, dan akhirnya juga memaksa untuk Lordnya di reset lagi ya. Betul, Hike, coba buat nge-cover atau nge-rebuild ke arah Red Buff, tapi kali ini nggak jadi karena berbahaya banget kalau dia memaksakan menghadapi 1 lawan 3. Bakal jadi blunder yang cukup fatal juga. Tapi kali ini Godiva dan juga Seni Budaya langsung coba buat nge-cover teman-temannya, bakal diincer ke arah seorang Ercan. Bouncing ball bakal digunakan Falling Star Moon. Nggak ada ultimate juga bakal di-pop up oleh seorang Ercan, masih aman. Tapi Keira udah pop up ultimate, Mark juga udah pop up ultimate, Jack Lee juga akhirnya ready juga ultimate ya. Ya sebenarnya udah ready to fight banget sih, karena banyak banget ulti yang bisa dipakai ya. Tapi Betul. ngeluarin ulti cuma buat di area Lordnya kayaknya kurang wise sih. Agak Sayang. agak sulit juga kalau kita misalnya kita nginisiasi Lord nih. Satu, skill kita udah habis, Udah habis. cooldown. Yang kedua, darah kita udah tercici sama Lord. Benar. Yang ketiga, bisa aja di steal. Nah, Nyeseknya double ya. nyeseknya double. Makanya mereka tuh nggak mau inisiasi duluan. Oke, ini siapa yang inisiasi pasti bakal menjadi kesulitan juga. Tapi setidaknya kalau mereka bisa menculik, Nah, itu bisa jadi keuntungan. Nah lo Rapture-nya bakal ke press, but meanwhile in the bottom lane, Rapture-nya langsung flick out dengan setetes darah, tapi Tyrant Rage bakal korek dorong langsung ke arah Seni Budaya. Ada pelemparan penyelamatan dari seorang Rapture, tapi Godiva langsung mencoba untuk escape. Dispersion langsung kabur dari seorang Lui. Nice banget ultimate bakal digunakan, tapi di arah belakang ada Azab Momos bakal digunakan dari seorang Rapture, langsung menghilang. Immortality bakal pecah, Marsha di depan bakal diincar dan langsung menghilang dalam sekejap mata. Battle juga, Immortality-nya bakal pecah, ditungguin oleh Seni Budaya dan kawan-kawan. Tapi Wings by Wings dari seorang Jack Lee langsung escape. Ternyata Ercan bakal diincar oleh seorang Keira. 2 tuker 1 kali ini. Agak sedikit mengulangkan juga, tapi di arah mid lane-nya Jelowo dengan ada Immortality mencoba untuk bertahan. Inferno, Tempest of Fate, 1 win lagi. Immortality-nya bakal pecah, bakal ditungguin 1 win lagi, tapi ternyata nggak bisa escape. Besha bakal dijalan seorang High, bakal terekspos dengan begitu mudah. 1 win lagi, masih ada defensif, dan yes, Aura Esports berhasil ngamanin poin di game yang pertama, match kedua pada hari ini. mahal sih Wow. sebenarnya, karena kita